Ada ndak di sini yang waktu buka puasa langsung makan banyak? Ya gimana? Karena sudah tidak makan seharian, atau waktu sahur makannya juga buahnya. Lah gimana tidak? Wong mau nggak makan seharian. Terus tidak lama setelah itu begah. Rasa begahnya itu sampai membuat kadang-kadang sholat isya dan tarawihnya tidak nyaman. Atau kalau misalnya sahurnya yang kebanyakan, itu ini lebih-lebih buat yang punya kebiasaan habis sahur terus tidur ya. Itu waktu bangun tidur juga perutnya merasa tidak nyaman. Ada yang seperti itu? Aku mau ngajak teman-teman nih yang makan saat buka atau saat sahurnya banyak, itu ada satu hal yang bisa kita pelajari selama bulan Ramadan ini, yakni mindful eating. Artinya kita makan dengan penuh kesadaran. Kenapa sih kok kita perlu makan dengan penuh kesadaran? Kalau buat saya pribadi, paling mudah karena tubuh kita itu punya kapasitas. Makanan masuk dalam tubuh kita itu kan ditampung oleh lambung. Nah, lambung kita itu punya kapasitas. Itulah kenapa kita bisa merasakan begah dan ya seperti itu sebagainya. Terlebih di bulan puasa ini kan salah satu hikmah yang bisa kita lakukan adalah menahan, tahu batas, tahu kapasitas diri kita. Selain itu, ada banyak sekali mekanisme dalam tubuh kita yang kita itu sebenarnya tidak tahu. Mungkin mikirnya kita kan begini, oh saya mau nggak makan sehari, berarti saya harus ngisinya itu banyak. Mungkin kita mikirnya, ya kayak misalnya bensin di kendaraan, diisi sebanyak-banyaknya biar kita bisa jalan sejauh-jauhnya. Kita mungkin nggak tahu ada mekanisme kompleks secara biokimia dalam tubuh yang sebenarnya itu mungkin kita tetap bisa hidup dengan mengambil cadangan lemak atau seperti apa yang saya juga tidak paham betul tentang itu. Jadi ada banyak yang tidak kita ketahui di tubuh kita, dan ya secara kerja tubuh kita mungkin nggak sama persis dengan motor, sehingga kita perlu untuk tahu kapasitas lambung, sehingga kita perlu sadar dalam makan selama Ramadan ini. Selain itu, mindful eating, proses kita sadar selama makan, itu kan juga bisa mengajari kita tentang rasa cukup sebenarnya. Ini persis saya juga dapatkan informasi pengetahuannya waktu membaca Psychology of Money, bagaimana di situ, di buku itu juga pernah berbicara, ada topik yang berbicara tentang rasa cukup. Dan analoginya itu makan. Ketika kita misalnya makan sebanyak-banyaknya, ketika kita masukkan apapun yang kita suka, mekanisme tubuh kita yang mana itu ada batas cukup. Yang pertama dilakukan adalah apa? Mengeluarkan, memuntahkan itu, karena ada batas cukup yang dimiliki oleh tubuh. Sehingga selama puasa ini kita juga bisa melatih kesadaran kita itu lebih naik lagi dengan, oh iya, saya itu cukupnya makan seperti ini. Oh iya, saya butuh karbohidrat, ya dimasukkan karbohidrat. Oh iya, saya butuhnya protein, ya dimasukkan protein. Oh iya, saya butuh serat, saya butuh mineral, dimasukkan serat mineral. Tapi batasnya itu cukup, tidak, sebanyak-banyaknya, kita isi sebanyak-banyaknya. Pokoknya selagi bisa masuk, masuk, seperti itu. Jadi sampai membuat perut gak enak. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari mindful eating adalah kita belajar cukupnya tubuh kita itu seperti apa. Persis yang diajari di psikologi of money itu tadi, bahwa kita tahu batas cukup diri kita, seperti itu. Karena sebenarnya hidup dalam kondisi cukup itu enak. Artinya kita tidak ekstrim sangat lapar atau ekstrim sangat kenyang. Jadi kita itu ya enak, cukup seperti itu. Nah, dengan kita menyadari, oh iya, kapasitas tubuh saya itu seperti ini, ya seperti itu. Sebenarnya di buku Psychology of Money itu ingin mengatakan juga bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya batas cukup untuk kita mencari uang, nggak sebanyak-banyaknya. Banting tulang, pokoknya hidup hanya untuk uang. Nah, itu nggak tahu batas cukup. Itu juga menurut Psychology of Money juga nggak oke. Jadi salah satu hal yang perlu kita pelajari adalah kita tahu batas cukup kita. Dan menurut saya puasa ini menjadi momen yang sangat baik untuk kita, reflektif untuk kita, semakin memahami diri kita. Jadi kita semakin tahu sebenarnya tubuh kita itu seperti apa, tubuh kita itu butuh makannya itu seberapa banyak. Itu jadi, oh iya, ternyata dengan segini aja saya cukup, dan saya bisa loh melewati ini. Jadi tidak hanya belajar tidak hanya
menahan tidak makan, tapi menyadari bahwa oh iya tubuh saya itu cukupnya sekian. Dan saya percaya bahwa hidup cukup itu enak, menyenangkan, pas. Jadi ada di moderat di tengah-tengah itulah. Oke, jadi itu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat berpuasa teman-teman.